Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode penemuan maqasid melalui pendekatan tekstual atau al-manhaj an-nassi, yang mana di situ disebutkan ada 4 metode dengan contohnya. Masing-masing contohnya sudah dibahas pada video yang lalu. Video ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pendekatan yang kedua dalam menggali maqasid syariah, yaitu melalui al-manhaj al-istiqra'i atau pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini melalui 2 metode. Metode yang pertama yaitu dengan cara meneliti hukum-hukum yang diketahui ilatnya, atau dalam bahasanya Ibnu Ashur, istiqra' al-ahkam al-ma'rufah ilalaha. Jadi ilatnya diketahui dalam hukum. Contoh aplikatifnya misalnya naha bai'ul muzabanah, hukum tentang larangan jual beli muzabanah. Apa itu jual beli muzabanah? Jual beli muzabanah itu adalah jual beli antara tamar, kurma yang kering dengan rutop atau kurma yang masih basah. Jual beli yang semacam itu, yang merupakan itu adalah tradisi di zaman jahiliyah, oleh Nabi dilarang. Kenapa? Karena ilatnya adalah al-jahlu, ketidaktahuan antara iwat atau antara komoditas yang dibeli, antara rutop yang masih basah dengan yang masih kering, itu terjadi al-jahlu. Sehingga ketika terjadi ketidaktahuan tentang komoditas itu, maka ukurannya tidak jelas. Nah, ketidakjelasan itulah yang menimbulkan konflik. Nah, sementara dalam Islam konflik itu sebisa mungkin untuk dihindari. Contoh yang kedua misalnya naha bai'ul mulamasah. Nabi melarang tentang jual beli mulamasah. Mulamasah itu jual beli yang dilakukan dengan cara menyentuh objek komoditas. Prakteknya dalam masa zaman jahiliyah misalnya penjual dan pembeli menentukan harga, kemudian objek atau komoditas yang dibeli belum jelas, sehingga kemudian barang yang disentuh itulah yang bakal menjadi barang yang dijual, sehingga antara harga dengan barang yang akan dibeli itu sangat memungkinkan terjadi ketidakadilan. Bisa jadi yang dirugikan adalah pihak pembeli, bisa jadi sebaliknya, ya, pihak penjual yang dirugikan. Nah, oleh sebab itu maka ilatnya sama, al-jahlu, ya, karena ketidakpastian, ketidaktahuan antara harga dan barang yang mau dibeli, ya, sehingga al-jahlu itulah yang akan menimbulkan konflik, ya, khusumat, ya, akan terjadi pertikaian. Sama seperti naha an bai'il khasab. Prakteknya juga hampir mirip. Kalau tadi mulamasah itu dengan menyentuh, kalau ini dealnya itu dengan melemparkan batu. Misalkan penjual bilang, saya menjual baju ini, saya menjual baju dengan harga 100.000. Tetapi baju yang mana belum tahu, ya. Nanti kemudian pembelinya akan melemparkan batu dan yang
kena oleh batu itulah yang kemudian menjadi barang yang akan dia beli dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, di situ kemungkinannya terjadi al-jahlu. Ilatnya al-jahlu. Sehingga larangan terhadap jual beli semacam ini itu adalah karena ketidaktahuan terhadap komoditas yang mau dibeli dengan harga yang tidak pasti pula, karena akan terjadi kerugian di salah satu pihak. Oleh sebab itu maka beberapa jenis bentuk jual beli ini dilarang oleh Nabi, dan ini semua berlaku di era zaman jahiliyah. Sama seperti tentang hurmatul khitbah ba'dal khitbah, larangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Nah, kenapa Nabi atau dalam Islam melarang untuk meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain? Ilatnya sama, yaitu agar tidak terjadi konflik antara laki-laki satu yang menghendaki perempuan yang sama, ya, sehingga menghindari konflik itulah menjadi sebab larangan itu. Ya. Oleh sebab itu maka ketika kita melihat dari hukum-hukum itu dengan melihat prakteknya, maka sesungguhnya larangan untuk berjual beli dengan model-model seperti tadi itu adalah tujuannya untuk menghindarkan transaksi yang di dalamnya ada gharar atau ibtalul gharar fil muawadah. Artinya jual beli muzabana, jual beli mulamasa, jual beli munabada, dan jual beli bai'ul hasad tadi itu semua tujuannya dilarang, tujuannya untuk menghindarkan transaksi yang di dalamnya mengandung gharar. Makanya di dalam hadis itu Nabi secara jelas naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Ya, jadi secara otomatis bahwa secara umum praktek jual beli yang di dalamnya ada ghararnya itu pasti dilarang di dalam Islam. Demikian juga larangan untuk meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain itu tujuannya adalah menjaga persaudaraan antar muslim, dawamul ukhuwah bainal muslimin, sehingga antara laki-laki satu yang menghendaki perempuan yang sama itu tetap terjaga hubungan persaudaraannya, sehingga jangan sampai kemudian meminang dua laki-laki meminang satu perempuan yang sama. Itu dihindari dan dilarang dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, metode yang digunakan dalam mencari maqasidus syariah melalui pendekatan induktif atau al-manhaj al-istiqai, yaitu melalui dalil-dalil perintah dan larangan yang di dalamnya ada ilatnya. Misalnya di sini man ihtakara at-ta'am fahuwa khati'. Ya. Di sini menunjukkan bahwa hukum ikhtikar atau hukum melakukan penimbunan barang, ya, itu dalam rangka ilatnya, sebab dilarangnya adalah karena berpotensi terjadinya kelangkaan barang di pasar. Orang yang menimbun itu artinya dia akan mencegah beredarnya barang di pasar. Nah, sebab itulah maka Nabi melarang, ya. Nabi melarang praktek menimbun barang dalam rangka untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sama seperti Nabi melarang melakukan transaksi talaqi ruban. Talaqi ruban itu merupakan transaksi jual beli di mana si broker atau maklar itu mencegat orang kampung, ya, kemudian membeli barangnya dengan harga yang murah berbeda dengan harga di kota sesungguhnya, sehingga di sini orang desa yang akan diuntungkan, orang desa akan dirugikan, ya, karena orang desa tidak tahu
harga di pasaran, di kota, sehingga tidak adanya transparansi harga dalam bertransaksi itu juga menjadi sebab dilarangnya transaksi talaqi ruban. Begitu juga transaksi bai'ul hadir libat, ini juga demikian ya. Nah, itu semua ya dari melalui dalil-dalil larangan itu ya menunjukkan bahwa makosidnya kenapa itu semua dilarang dalam rangka untuk distribusi barang dan keadilan dalam bertransaksi. Oleh sebab itu maka dalam konteks ini larangan ikhtikar, larangan melakukan penimbunan itu dalam rangka diupayakan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu pemerataan distribusi barang, sehingga di pasar tidak terjadi kelangkaan. Demikian dengan larangan talaqi ruban dalam rangka untuk mencapai sebuah keadilan dalam bertransaksi, artinya tidak merugikan pihak-pihak orang yang melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli. Ini pendekatan induktif. Selanjutnya yaitu pendekatan yang ketiga yang bisa digunakan melalui pendekatan eksperimental, yaitu al-manhaj at-tajribi. Manhaj ini atau eksperimen ini sebagai media untuk mendapatkan suatu pengetahuan, sehingga eksperimen empiris bisa menjadi sumber pengetahuan maqasid syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendekatan ini sesungguhnya bukan pendekatan yang independen, bukan pendekatan yang mandiri, tetapi bahwa eksperimental atau at-tajribah ini dalam mengetahui maqasid syariah berfungsi dalam rangka untuk menafsirkan atau menguatkan maqasid yang ditunjukkan oleh teks Al-Quran dan hadis itu sendiri. Oleh sebab itu maka penggalian maqasid dengan menggunakan pendekatan eksperimental atau al-manhaj at-tajribi ini maka dapat dilakukan oleh para sahabat generasi awal terhadap analisis perbuatan Nabi. Misal sahabat yang telah melakukan analisis atau melakukan tajribah, melakukan eksperimental terhadap perbuatan Nabi. Misalnya di Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa salah satu bab menunjukkan bahwa kitabul amal fi shalah bab idza infalatid daba fi shalah ya. Jadi ada sahabat namanya Abi Barza al-Aslami. Abi Barza al-Aslami ini memahami bahwa ketika dia melakukan sholat, kemudian dabanya, kendaraannya atau kudanya itu lari, maka dia membatalkan sholat dan kemudian mengejar kudanya. Setelah kudanya didapat, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Nah, pemahaman itu ya dalam rangka memahami bahwa dalam agama Islam itu ya berdasarkan af'alun Nabi, perbuatan Nabi, bahwa di sana ada maqasidut taisir, ada kemudahan. Kemudahan dalam rangka apa? Karena ketika dia membiarkan kudanya itu lari dan dia tetap terus sholat, maka dia tidak bisa pulang. Sementara jarak antara rumah dengan dia sholat tadi itu sangat jauh, sehingga akan mengalami kesulitan. Begitu juga ketika kemudian mengejar kudanya dan dapat, baru kemudian melanjutkan, dia memahami dari apa yang dipahami dari perbuatan Nabi, bahwa dalam syariat itu ada kemudahan, kemudian dia melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud pendekatan eksperimental. Oleh sebab itu maka dikatakan pendekatan ini bukan pendekatan yang independen. Ia hanya memahami fungsi teks itu, kemudian dia menafsirkan dan menguatkan bahwa disitulah ada maqasid seperti yang terjadi pada salah satu sahabat tadi.
Demikian video ini akan dilanjutkan pada video